Manusia setengah dewa nih itu punya otak yang agak miring sebelah. Kenapa? Udah tahu pemerintah mau gaspol, belok kanan. Tapi ternyata lu tahu Bank Indonesia fokusnya apa? Katanya jaga stabilitas, tapi gue juga tahu stabilitas mana yang dia jaga. Ya mungkin inflasi, mungkin nilai tukar rupiah, tapi kayaknya nggak bagus juga tuh kerjanya tuh. Terus apa lagi? Ya risiko global mereka harus perhitungkan. Ujung-ujungnya apa? Ketika pemerintah mau gaspol, suku bunga itu masih ketat, masih tinggi sebetulnya. Likuiditas dijaga banget guys. Ujung-ujungnya apa? Bank jadi lebih konservatif, takut-takut menyalurkan kredit. Ini bahaya karena akibatnya fatal. Duitnya ada tapi nggak dikucurin jadi kredit guys. Kenapa duitnya nggak dikucurin jadi kredit? Karena ternyata duit pemerintah ratusan triliun. By the way itu duit pajak lu ya, makanya lu harus denger video Benix ini, lu harus tonton, lu cermati baik-baik. Kenapa? Karena dana pemerintah yang parkir di bank itu ternyata tidak mengalir ke sektor real, tidak mengalir ke kantong lu, duit pajak lu itu. Tapi dana pemerintah yang masuk ke sistem perbankan malah disetorin ke juragan-juragan banker-banker itu biar tambah kaya mereka. Lu tambah miskin. Karena bank ternyata lebih memilih nabung duit itu ke SBN lah, ke depositonya Bank Indonesia lah, bukan disalurkan dalam bentuk kredit. Makanya kredit usaha kita nggak tumbuh seperti harapan, tumbuhnya di bawah target cuma 7%. Goblok. Jadi ketika fiskal kita mau ekspansif, ekonomi kita mau tumbuh agresif, ternyata tidak diikuti oleh perkembangan kreditnya juga. Dan ini bahaya guys. Tapi lu harus tahu juga sih alasannya kenapa banker-banker setan itu lebih prefer taruh duit kita ratusan triliun itu ke SBN atau disimpan di Bank Indonesia atau SRBI lah. Kenapa? Ya lu simple lah, kalau lu jadi banker ya, lu ngasih kredit ke UMKM itu juga ada resikonya lu. Analisisnya lebih rumit, ada resikonya, NPL-nya bisa tinggi, non performing loan ya, maksud gua kredit macet. Belum lagi lu ada biaya waktu, tenaga, dan kalau lu bandingin sama lu nabung di Bank Indonesia, mendingan gua duduk-duduk santai, taruh di Bank Indonesia, terima bunganya berapa? SRBI terakhir tuh 4,7%. Jadi lu bayangin kalau lu taruh duit 100 triliun, duduk-duduk ongkang-ongkang kaki nih, banker-banker mati itu dapat 4,7 triliun. Gila. Jadi secara rasional ya perbankan, banker-banker itu ya lu gak usah heran. Namanya juga pemalas, anaknya duduk-duduk santai gedein pantat. Duitnya dia parkirin aja ke bank sentral. Dapat duit, dia gak ada insentif, gak ada motivasi menyelamatkan perekonomian bangsa ini. Gak ada peduli setan dia lu tambah miskin, gak ada peduli. Yang penting apa? Dia dapat duit triliunan guys. Sedih nih, sadis banget nih negara ini. Ini gue kasih lu ya salah satu contoh nih, skenario nih. Kenapa mereka itu lebih pilih duduk santai. Purbayat kasih duit nih 100 triliun. Tadi kan lebih sebetulnya 200 triliun. Ke Himbara, perbankan kita lah, diinjek dana. Let's say mereka parkirin duitnya ke SBN nih. Ini surat berharga negara lah. Intinya lu beli surat utang negara. Ya terakhir tuh bunganya sekitar 5,45%. Artinya duit 100 triliun harusnya nih gue sebagai Himbara nih, ini gue kucurin nih ke bawah nih. Tapi kan memang pengkhianat bangsa nih isinya semua nih. Apa yang dia lakukan sama banker-banker ini? Dia beli surat utang negara. Dapat bunga 5,45%. Artinya duit 100 triliun bakal menghasilkan bunga 5,4 triliun. Resiko kredit ada nggak? Nggak ada. Orang yang jamin negara, surat utang negara. Biaya overhead nggak ada. Duit 200 triliun, tek pindah, beli SBN. Nggak perlu sales, nggak perlu marketing, nggak perlu jualan brosur, nggak perlu sewa booth di mall-mall. Perekonomian nggak muter dong bang. Percetakan nggak ada project cetak brosur dong, nggak ada biaya pasang iklan dong, nggak ada biaya transportasi dong, nggak perlu hire karyawan dong. Nggak perlu. Nggak usah ekonomi tumbuh, yang penting banker ini tambah kaya raya. Jadi untuk duit sama Purbaya, duitnya malah dibeliin surat utang negara. Brengsek lu semua lu, brengsek lu. Asli. Ujung-ujungnya apa? Profit bro. Dia profit 5,4 triliun. Profit triliunan. Sekejap. Cuman sekejap. Nggak pakai kerja. Dan ini rampok guys, biadab. Sekali lagi gue bilang, kenapa? Lu tahu nggak yang dia belikan surat utang negara? Negara kita, lu kira kebanyakan duit? Lu tahu nggak? Kalau banker-banker brengsek itu beli surat utang negara, negara bayar bunganya pakai apa? Pakai apa gue tanya sama lu? Pakai pajak, pakai duit lu. Kan goblok. Purbaya punya duit 200 triliun. Duit pemerintah kan dari pajak ya. Ditaruh ke banker-banker keparat laknat. Sama banker-banker setan ini apa yang dia lakukan duitnya? Dibeliin surat utang negara. Jadi negara bayar 2 kali bro. Gila, duit lu disikat nih sama banker-banker nih. Gila lu. Lu yang disuruh bayar bunga, makanya lu wajib paham apa yang gue ngomongin di sini. Lu wajib share video ini sebanyak-banyaknya supaya lu tahu Prabowo lagi dikerjain nih habis-habisan, dikerjain. Gila.
triliunan ini kita bicara nih. Terus pilihan lain apa lagi? Selain itu, gimana cara menghancurkan si Prabowo nih? Simpel, duit 200 triliun tabungin di SRBI. Nabung lagi di Bank Indonesia. Teman-teman tahu bunganya juga gede loh. Suku bunga SRBI ya, lo kalau nabung di deposito nih di Bank Indonesia, itu tenornya ada 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan. Bunganya juga nggak main-main loh. Naik terus guys bunganya dari awal tahun 2025 itu bunganya cuma 4,65%. Terus naik jadi 4,67%. Terus naik jadi 4,7% di bulan Oktober. Gila nggak lo? Udah jelas negara pengen ekonomi ekspansi, tapi diem-diem duitnya disedok nih. Jadi pemerintah bagiin duit nih 200 triliun. Di belakang layar nih ada anak-anak setan nih, banker-banker setan. Dia tarik lagi duit itu, masuk ke sana. Jadi duit menghilang di masyarakat. Lu paham gak sih yang gue omongin nih? Ini ngeri. Duit yang dikucurin lewat Himbara malah masuk lagi ke Bank Indonesia karena bunganya naik terus, cuan terus. Bayar pakai apa? Pakai duit lu itu. Jadi sama aja skenarionya. Coba lu bayangkan, Himbara dapat duit 100 triliun. Apa yang dilakukan? Kucurin kredit? Tidak, buktinya pertumbuhannya sangat kecil, stunting bahkan. Apa yang dilakukan 100 triliun itu? Beli SRBI bro. 4,7%. Artinya dari 100 triliun banker dapat 4,7 triliun. Nggak ngapa-ngapain. Duit pajak dirampok, duit lu dirampok suruh buat bayar bunganya SBN itu. Kan ngeri. Nah sebenarnya guys ada opsi lain. Opsi lain itu yang ketiga lah. Ini opsi yang waras. Yang seharusnya dilakukan sama mereka. Harapannya ketika bangsa kita mau tambah maju. Mau pertumbuhan ekonomi kita 8%. Apa? Kucurin ke bawah. Kredit UMKM. Kredit pengusaha. Korporasi. Dibantu dong.